Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi ya dengan Pak Syarif. Saat ini, kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan Pak Syarif sampaikan adalah Perang Badar. Ya, tadinya Pak Syarif pengen menyampaikan Perang Uhud dan Khandaq, tapi karena pembahasannya banyak, kita mulai dari Perang Badar dulu ya nak, karena ini belajar sejarah, kalian harus juga banyak membaca ya. Oke, Pak Syarif jelaskan tentang Perang Badar. Kamu masih ingat ketika Nabi Muhammad berhasil membuat pemerintahan Islam di kota Madinah? Tentunya orang kafir Quraisy itu yang ada di Mekah tidak terima, bahkan selalu membenci Nabi. Mereka berniat membalas dendam dengan apa? Dengan menantang atau ya dengan menantang ingin melakukan perang. Nah, itulah yang menjadi sebab kenapa terjadinya Perang Badar. Karena dulu umat Islam selalu diusir dari Mekah oleh kafir Quraisy, kemudian ditantang, disiksa, ditekan oleh kafir Quraisy. Nah, Nabi sudah antisipasi, maka dari itu Nabi pun ingin memberi pelajaran kepada mereka semua. Oke, Perang Badar itu ketika terjadi di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan atau pada tahun 2 Hijriah, bertepatan 8 Januari 632 Masehi. Umat Islam sedang berpuasa pada saat itu. Bayangkan kalian sedang berpuasa, diperintahkan oleh Nabi untuk ikut perang. Namun umat Islam karena mereka lillahi ta'ala ingin mendapatkan pahala yang besar dan balasan surga, maka semangat mereka tidak pernah terpatahkan walaupun mereka sedang puasa. Kita kalau lagi puasa enaknya tidur ya, boro-boro perang. Kita mau berangkat sekolah pun kadang malas, mau baca buku kadang malas, mendingan tidur. Tapi umat Islam terdahulu di zaman Nabi walaupun puasa, ibadah, apalagi melakukan peperangan, mereka tetap semangat. Kenapa disebut Perang Badar? Karena terjadi di lokasinya adalah di dekat sumber air milik Pak Badar. Jadi umat Islam melawan kafir Quraisy. Kalau secara jumlah Islam hanya 317 orang, kafir 1300 orang. Banyak kan? 1300 melawan 300-an orang kan banyak. Apalagi umat Islam hanya punya 70 kuda. 70 unta, maaf. Unta saja. Sedangkan kudanya hanya 2 ekor. Sedangkan dari dari kafir Quraisy itu punya 700 unta, 300 kuda. Nah, itu kan nggak imbang jadinya kan. Bahkan ada yang 100 sampai 300 kuda, 700-nya unta, itu dari kafir Quraisy. Kalau dari secara jumlah memang tidak imbang. Nah, dalam tradisi Arab yang pertama dilakukan antara umat Islam dan kafir biasanya head to head, one by one. Jadi Nabi Muhammad mengirim Ali, kemudian mengirim siapa lagi? Zubair, kemudian ada mengirim lagi siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib atau Ubaidah bin Jarrah, itu untuk melawan satu lawan satu. Misalkan gini, Ali melawan lawannya siapa gitu dari kafir Quraisy. Nah, siapa yang menang? Kemudian Ubaidah bin Jarrah melawan siapa? Akhirnya Ubaidah pun menang. Hamzah bin Abdul Muthalib juga sama, satu lawan satu kan. Akhirnya siapa yang menang? Dari tiga-tiganya ternyata dari umat Islam. Nah, itu kebiasaan tradisi Arab kalau ketika perang. Nah, setelah one by one sudah dilakukan, head to head ya, satu lawan satu sudah akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, barulah terjadilah perang besar. Mereka dari dua kubu mengerahkan kesatria, pasukan yang gagah-gagah. Akhirnya terjadilah peperangan. Ya, setelah
perang tanding selesai, akhirnya yang tadi Pak Sari bilang perang terbuka melibatkan banyak pasukan dari kedua belah pihak. Itu semangat Nabi Muhammad beserta sahabat lainnya berkobar dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wah, melihat keberanian dan kegigihan umat Islam, orang kafir Quraisy kocar-kacir. Mereka tidak bisa melawan mereka, karena walaupun jumlah sedikit tapi mereka semangat gitu untuk berperang. Makanya sebenarnya orang kafir Quraisy walaupun jumlahnya banyak tapi mereka merasa takut ya. Akhirnya Allah menakdirkan umat Islam menjadi menang. Ya. Di situ banyak yang meninggal dunia dari kafir ada 70 dan 70 ditawan, umat Islam hanya 14 orang ya. Sebelumnya perang Badar ini dipimpin langsung ya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya peristiwa ini dikenal sebagai Yaumul Furqan. Artinya hari yang membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan salah ya. Jika dalam perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya, karena ini menjadikan momentum ya kan. Jadi peristiwa besar, jumlah sedikit tapi menang, itu atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat itu umat Islam semakin disegani, menjadi viral. Mungkin kalau dulu sudah ada HP, ada Instagram, ada Facebook, mungkin lebih cepat itu menyebarnya. Tapi dengan ini saja, dari orang satu mendengar peristiwa perang Badar ini, semua masyarakat atau manusia yang ada di seluruh dunia mendengar bahwa ini umat Islam tidak bisa diremehkan ya, walaupun jumlahnya sedikit tapi bisa melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat bahkan dari umat Islam. Bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa dulu Asia, semuanya pada takjub kepada Nabi Muhammad dan pasukan Islam ya. Jadi di perang Badar ini memang menjadi satu-satunya atau pertama kali kesempatan bahwa umat Islam itu sudah kuat. Umat Islam sudah memiliki kekuatan yang besar dan punya pemerintahan sendiri yang dipusatkan di kota Madinah ya. Begitulah beberapa yang Pak Syarif jelaskan tentang perang Badar ya. Nanti kamu bisa baca tuh di buku paket kamu secara detail. Jadi yang menyebabkan umat Islam menang, yang pertama memang doa dan semangat jihad fisabilillah yang ditanamkan oleh Nabi kepada umat Islam. Akhirnya mereka bisa menang. Sedangkan orang kafir ingin berperang itu karena didasari nafsu dan dengki atau dendam kepada umat Islam. Makanya Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam. Tapi walaupun umat Islam walaupun umat Islam menang, harus hati-hati karena orang kafir Quraisy tidak akan pernah rela dan ikhlas kalau Islam berkembang pesat di dunia. Islam bermaju di tangan Nabi di dunia. Nah, itu nggak bakal pernah rela dan ikhlas, selalu menanamkan rasa benci dan dendam pada Nabi Muhammad dan umat Islam ya. Itulah tipikal orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka sudah mengusir umat Islam dari kota kelahirannya sendiri. Nah, itulah
Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajak umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Di sana membuat pemerintahan Islam membangun kekuatan besar untuk melawan kota Mekah, untuk melawan kafir Quraisy yang ada di Mekah, ya. Melawan kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Maka nantinya di pelajaran berikutnya nanti ada yang dinamakan Fathu Mekah, ya, membebaskan kota Mekah dari apa? Dari belenggu kafir Quraisy. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita menang dalam peperangan tersebut, happy ending ya, happy ending. Jadi umat Islam menang. Di akhir peperangan ini pihak Muslim yang meninggal dunia 14 orang, ya. Itu dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. Nah, sedangkan dari pihak kafir 70 orang tewas dan 70 orang juga ditawan. Bahkan pemimpin atau apa ya namanya, dedengkotnya deh, bosnya orang kafir yang namanya Abu Jahal bin Hisham. Tuh kalau kamu pernah dengar Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu walaupun pamannya Nabi tapi mereka sangat membenci Nabi. Dia namanya Abu Jahal itu mati juga dalam peperangan tersebut. Nah, makanya orang kafir Quraisy merasa kehilangan pemimpinnya, yaitu tadi Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemenangan ini ada beberapa yang dampaknya bagi orang Islam dan orang kafir, termasuk penduduk Yahudi yang ada di kota Madinah. Kita tahu orang Yahudi itu selalu menampakkan wajah munafiknya. Sebenarnya walaupun dia berada menjadi bagian dari kota Madinah, ketika mendengar perang Badar umat Islam yang menang, mereka sebenarnya kecewa. Diam-diam mereka kecewa karena mereka nggak mau umat Islam itu menang, bahkan berkembang pesat di dunia. Yang kedua, kafir Quraisy merasa terpukul dan ingin balas dendam. Nah, mereka diam-diam juga membangun siasat baru, mengajak kerjasama antara sekutu-sekutunya atau teman-temannya dari bangsa lain, misalkan bangsa Romawi, untuk melakukan perang balasan. Nanti ada perang Uhud, perang Handak, perang Hunain. Itu nanti kita bahas deh satu-satu. Karena ini daring, kita pelan-pelan saja ya. Jangan, yang penting kamu sejarah itu harus banyak membaca. Kafir Quraisy itu semakin benci dan tidak akan pernah menyerah untuk menghancurkan Islam. Nah, jadi perang Badar ini makanya tadi disebut Yaumul Furqan. Kita bisa lihat tuh mana pasukan yang benar-benar memperjuangkan hak kebenaran, mana yang pasukan yang memperjuangkan dengan yang batil atau kemungkaran. Nah, itu kan kemungkaran atau batil itu kan ada di pihak kafir Quraisy, tapi kalau yang hak memperjuangkan kebenaran ada di pasukan umat Islam. Tapi hikmah yang bisa diambil bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak pernah takut dan gentar menghadapi musuh Islam. Jadi hikmahnya banyak di sini. Jadi setelah memperoleh kemenangan di perang Badar ini, rasanya lega dan gembira ya di suasana kaum muslim di Madinah itu. Sebaliknya orang kafir merasa terpukul dan semakin membenci Islam. Jadi yang tadi Pak Sari bilang, dengan kemenangan besar pada saat perang Badar ini, ya umat Islam tidak bisa diremehkan lagi karena mereka semakin kuat, semakin maju, baik penduduknya, baik
manusianya, baik pemerintahannya, baik peraturannya. Jadi Nabi itu selalu mengupgrade dari segi ilmunya, segi akidahnya, segi apalagi tentaranya, aturan-aturan yang berlaku di kota Madinah, menambah jumlah pasukan, melatih pasukannya. Jadi pada saat itu memang Nabi Muhammad memang menginginkan Islam itu kuat, karena supaya dunia melihat Islam sudah berkembang dengan cepat dan pesat. Nah, nanti kita lanjutkan di perang-perang berikutnya, ada perang Uhud. Jadi selama perang yang diikuti Nabi tidak semua umat Islam menang, ada kalanya nanti umat Islam juga kalah. Apa penyebabnya? Nanti kita bahas ya, ada di perang Uhud, perang Handak, nanti juga ketemu perang Hunain, ada perang Tabuk. Nah itu dulu ya. Jadi kamu baca-baca tuh di YouTube atau di buku paketnya atau di referensi lainnya tentang perang Badar. Jadi bagaimana dahsyatnya antara kubu umat Islam dan kubu kafir Quraisy. Nah, cukup sekian, terima kasih ya dari Pak Syarif. Mudah-mudahan yang penjelasan yang singkat ini kalian bisa tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu. Walaupun sedang puasa, mereka tetap memperjuangkan agamanya dan akidahnya ya. Yang perlu kalian ingat, Islam tidak pernah memulai peperangan kecuali ditantang oleh musuh Islam. Oke, cukup sekian dari Pak Syarif. Mudah-mudahan ilmu kalian manfaat di dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.